Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi Inkpoint yaitu ERP khusus untuk percetakan dan usaha digital printing. ERP ini mengelola order, kemudian produksi, stok bahan, dan keuangan dalam satu dashboard yang rapi dan lebih cepat dan struktur. Langsung aja klik tombol daftar. Di sini teman-teman masukkan nama PT-nya apa atau nama perusahaannya, misalnya PT Rumah Print, kemudian email perusahaan, kemudian di sini teman-teman masukkan passwordnya, kemudian klik centang setuju syarat dan ketentuan, kemudian daftar sekarang. Nah, kemudian cek email aktivasi yang terkirim. Di sini klik aja aktivasi perusahaan. Nah, di sini sudah aktif. Silahkan masuk dengan email dan password yang telah terdaftarkan tadi. Oh ya, di sini ketika pertama kali login, maka di sini akan dihadapkan untuk pemilihan paket. Eh, Silahkan pilih coba gratis 14 hari. Nah, di sini ada ucapan selamat datang dan instruksi untuk penggunaan hal-hal apa yang harus di set up sebelum menggunakan aplikasi InPoint ini. Jadi kurang lebih di sini adalah dashboardnya owner. Maka teman-teman harus menambahkan toko terlebih dahulu. Di sini misalnya rumah print. Kemudian teman-teman pilih aja unit usahanya, misalnya seperti ini. Kemudian di sini isi alamat lengkapnya. Kemudian di sini teman-teman bisa boleh upload logo toko. Kenapa saya sarankan upload logo toko nanti supaya di struknya muncul logo tokonya. Untuk nama pemilik misalnya Wardi. Kemudian silakan masukkan informasi bank kalau ada. Wah. Di sini teman-teman bisa centang PPN jika di digital printing teman-teman ada PPN. Dan di sini juga ada centangan customer point system. Jadi di sini sejenis cashback begitu. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan cashback, maka silakan centang ini. Kemudian di sini ada COA juga. Di sini defaultnya centang. Di sini akun-akun untuk keuangan nanti di finance, struktur akuntansi standar untuk bisnis digital printing. Saya sarankan teman-teman mencentangnya, kemudian buat toko. Nah, ketika teman-teman berhasil membuat toko, yang harus teman-teman lakukan adalah menambahkan kepala toko. Sebentar.
Ini kita salin dulu, kita masukkan ke catatan supaya tidak lupa owner. Dan mari kita ganti dengan yang baru. Change. Nah, di sini silakan tambahkan undang staff. Misalnya kepala toko namanya adalah Warno, kemudian email kepala tokonya, kemudian nomor telepon kepala tokonya, kemudian kirim undangan. Nah, di sini kita mengundang kepala toko, di kemudian harus buka link aktivasi, terima undangan. Nah, di sini ketika terima undangan, kepala toko harus set passwordnya dulu. Setuju, terima undangan. Nah, ketika kepala toko sudah diaktifasi dan buat password baru, maka silakan teman-teman login sebagai kepala toko untuk setting tokonya. Jadi intinya itu owner bisa menambahkan toko, untuk manajemen pengelolaan toko itu diserahkan ke kepala toko. Jadi kepala toko yang didaftarkan tadi silahkan di login kan. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil login sebagai kepala toko, maka yang harus teman lakukan adalah di menu produk itu tambahkan kategori. Di sini kita tambahkan kategori, contohnya adalah A3. Ini produk jual, tipenya adalah produk jual, kemudian cowoknya default aja boleh disimpan. Kemudian mungkin bisa ditambahkan adalah indoor, kategori indoor. Indoor disimpan. Setelah teman-teman menambahkan kategori, selanjutnya teman-teman menambahkan finishing jika ada. Di sini contoh finishing, mari adalah misalnya jilid A5. Ini pilih kategori opsional, teman-teman bisa pilih ini kategori dari finishingnya. Tapi di sini saya kosongkan aja atau tidak saya centang. Di sini ada pemilihan harga. Di sini input harganya berapa, misalnya 8.000. Nah, di sini jumlah kuantitinya berapa gitu. Nah, di sini ada jika dia bisa dikali kuantiti dan atau tidak bisa dikali kuantiti. Selanjutnya di sini ada juga untuk finishing kayak meteran, sentimeter atau meter. Sorry, di sini ada finishing untuk kayak meter persegi atau sentimeter persegi. Biasanya ini untuk laminating, atau di sini ada linear meter atau meter lari, tipe finishingnya. Karena di sini kita quantity, jadi ini yang dua ini tidak perlu dicentang, cukup centang seperti ini. Kemudian simpan. Selanjutnya tambahkan lagi finishingnya di sini. Di sini ada jilid lakban. Di sini saya buat harganya 3.000 dan dikualikan ke titik juga. Simpan. Nah, setelah teman-teman menambahkan kategori finishing, maka lanjut menambahkan produk. Nah, di sini contohnya kita akan masukkan produknya art paper. Contohnya art paper, nama produk art paper, kemudian kategorinya adalah produk jual.
Ini A3, dia satuan. Kemudian, nah di sini jika eh, produknya adalah ada varian misalnya satu sisi, dua sisi, teman-teman boleh mengaktifkan ini atau gramasi. Contohnya adalah di sini gram gitu. Misalnya gramasi, gram. Di sini tambahkan, kemudian di sini bisa misalnya 80 gram. Kemudian ditambahkan juga ini contohnya jenis atau tipe. Misalnya satu sisi atau dua sisi. Nah, di sini akan ada harga jualnya berapa misalnya kalau di catatan saya misalnya 200. Nah, di sini juga ada harga reseller, terus ada juga harga grosir. Nah, teman-teman bisa import harga reseller grosir eh, yang pada nantinya ketika customernya itu adalah customer reseller atau customer grosir, dia bakal mendapatkan harga reseller atau harga grosir. Contohnya kalau di sini harga resellernya mungkin 26.000, kemudian harga grosirnya lebih murah lagi mungkin 25.000. Nah, di sini harga HPP-nya berapa sih harga HPP misalnya 20.000 atau harga belinya. Kemudian berapa stok awalnya mungkin mungkin 1.000 unit. Kemudian minimal stoknya di sini mungkin 3. Jadi ketika dia kayak sampai mencapai stoknya itu sudah mencapai minimal, maka nanti kayak ada notifikasi. Nah, di sini izinkan aja wajib. Nah, di sini ada pengaturan operator atau adminnya nanti bisa edit harga di keranjang. Dan di sini ada juga apakah produk ini wajib finishing atau tidak. Dan satu lagi ada centangan dia skip proses produksi. Maksudnya di sini adalah untuk kasus produk jadi gitu. Jadi tanpa melalui proses produksi. Di sini teman nggak usah centang. Nah, di sini ada minimal order, bisa masukkan satu atau kosong kan bisa juga. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan gambar. Karena di sini saya tidak menambahkan gambar, saya simpan saja. Nah, ini kasus untuk produk varian. Kalau produk non varian kurang lebih seperti ini. Mungkin ini produk jual, kemudian ini indoor, kemudian tipe satuannya adalah karena dia ada panjang dan lebarnya, maka pilih perluas meter persegi. Kemudian harga jualnya di sini 140.000. Kemudian harga seller mungkin 120.000. Harga grosirnya adalah 110.000. Nah, ini di sini bisa masukkan harga pokoknya, misalnya HPP-nya adalah 3 juta. Mungkin harga HPP-nya adalah 100.000. Nah, di sini ada centangan lacak stok inventory. Jadi, ketika teman-teman centang ini dia nanti akan otomatis mengurangi stok waktu proses produksi selesai. Kemudian minimal order kita kosongkan aja, kemudian disimpan aja. Oh, ini wajib. Kenapa ini ada stok habis? Karena kita wajib ini lacak stoknya kita hidupkan. Ketika kamu kita matikan nanti ini dia kosong non tracking stok. Jadi kalau untuk variannya itu untuk lacak stoknya ini teman-teman harus hidupin ini. Dan nanti dia bakal
mencatat jika ada item ini di order, maka stoknya akan berkurang. Maka stok ini akan berkurang. Lebih seperti itu. Kemudian bagaimana di sini ada juga kasus kelola bahan material. Di sini misalnya jika teman-teman pengen lebih spesifik, misalnya orderan ketika ada orderan dengan item art paper, maka teman-teman mungkin bisa nambahin tintanya atau bahan baku lainnya di sini. Nah, di sini ada dua tipe ya teman-teman. Ada produk jual sama bahan baku. Nah, kalau untuk produk jual ini akan tampil di admin di sisi operator order. Sementara kalau untuk bahan baku, dia itu tidak tampil di sisinya operator order atau admin yang buat orderan. Bahan baku ini untuk di sini teman-teman. Untuk material penyusun di sini. Misalnya mungkin tinta, misalnya art paper ini tintanya berapa, nanti teman-teman tambahkan aja produk dengan tipe bahan baku. Kemudian di sini bisa kelola material, misalnya tinta apa gitu. Jadi intinya material itu untuk ini kelola bahan produknya. Misal art paper nanti mungkin materialnya ada tinta, bla bla bla, dan mungkin bahan yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada kemudian terakhir supaya bisa demo teman-teman bisa tambahkan karyawan ya teman-teman. Nah, di sini kita itu support ya multi role gitu. Jadi kayak satu karyawan itu tuh bisa megang desain, bisa megang operator order, bisa megang kasir. Nah, untuk coba kita tambahkan dulu, kita catat dulu supaya tidak lupa. Di sini ada kepala toko, kita ganti. Nah, di sini kita tambahkan karyawan misalnya namanya adalah ini. Ini nomor KTP-nya, Indra mungkin. Indra, laki-laki, Islam. Ini teman-teman upload aja mungkin Jakarta. Nah, di sini email teman-teman harus masukkan email untuk invitasinya nanti atau atau undangan, email untuk undangan. Kemudian di sini saya pilih role leadernya, role defaultnya adalah operator order. Gajinya mungkin 1 juta. Alamatnya mungkin Jalan Taman Sari nomor 259. Artinya mungkin ini Jakarta eh, Taman Sari. Di sini bisa ini aja. Kemudian nama panggilan Indra. Oh, Yanto. Di sini sebenarnya. Nah, ketika teman-teman berhasil menambahkan karyawan, jadi teman-teman bisa kayak kelola. Jadi bisa manajemen role. Misalnya user Indra ini dia bisa akses apa aja gitu. Dia bisa akses ini operator desain mungkin dia bisa kasir, terus dia bisa operator mesin, operator finishing, quality control dicentang aja. Di sini saya centang aja karena nanti kita mau mendemokan alur proses produksinya. Di sini saya pilih semua, simpan raw. Nah, sekarang kita masuk ke alur produksinya. Mungkin di logout.
Oh, maaf, ini sepertinya saya belum aktifasi. Mari kita aktifasi akun dulu. Si akun. Nah, jadi kalau alur produksi standarnya adalah teman-teman dimulai dari operator desain. Jadi ketika kayak jadi ketika kayak customer datang, dia tuh kalau nggak ada desain dia ke operator desain dulu. Di sini admin sebagai user atau admin operator desain bakal membuat desain misalnya test desain. Kemudian dia bisa pilih kategori desainnya opsional. Kemudian harganya mungkin dikosongkan aja dulu, mungkin buat desain, mungkin di nolin. Nah, kemudian ketika ini dia klik mulai mengerjakan. Hmm. Kemudian ketika desainnya selesai, si operator desain itu harus nentuin, misalnya harga desainnya sudah berapa gitu. Kemudian di sini ada ini masukkan preview desain gitu teman-teman. Ini bukan file asli ya, tapi kayak untuk preview desain supaya nanti di sisi operator finishing ini tuh lebih memahami gitu. Jadi mereka tidak kesusahan nanti. Mereka ada gambaran gitu dari bentuk sisi desainnya. Contoh mari saya screenshot aja. Kemudian saya tambahkan di sini. Kemudian di sini lokasi file URL asli. Teman-teman bisa menggunakan Google Drive atau file server lokal ya. Jadi kayak tinggal ketikkan di sini aja misalkan desain A3, kemudian nama file. Nama file mungkin PDF gitu. Kemudian disimpan desain, kemudian ACC desain. Nah, ketika sudah ACC nanti bakal tampil di operator order. Di sini dia sudah. Nah, di operator order, teman-teman bisa pilih desain yang telah dibuat tadi, kemudian selesai. Kemudian di sini teman-teman kayak bisa nambahin orderan. Misalnya satu, misal 2 kali 3, misalkan 2 kali 3 mungkin. Kemudian lalu mungkin ini satu lagi tambahkan ini dua kuantitinya di sini karena di sini wajib pilih finishing, maka teman-teman harus kayak nambahin finishingnya. Contohnya gini. Kemudian simpan ke kasir. Nah, di sini teman-teman bisa kayak tambahin customer ya. Tambahin customer, namanya siapa, nomor teleponnya siapa, kemudian email, bla 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 bla, dia salesnya apa gitu, tinggal terus dia kayak customer di itu tipenya reseller atau grocer tinggal ditambahin aja. Nah, kemudian di sini bisa input diskon, terus di sini bisa input layanan tambahan, misal diskon 20%, mungkin untuk layanan tambahan misalnya pengiriman atau jasa pasang dan lain sebagainya. Kemudian di sini teman-teman bisa kayak kapan ini orderan bisa diambil atau jam pengambilan. Kemudian di sisi sini juga bisa input tanggal order, kemudian ada opsi skip produksi juga untuk orderan ini. Kemudian catatan order. Saya langsung simpan aja. Nah, ketika operator order selesai menyimpan, maka pesanan tersebut itu bakal ada di kasir ya teman-teman. Nah, di kasir itu ada kasir tuh dia ada sistem buka kasir dan tutup kasir. Jadi kita harus buka kasir terlebih dahulu. Ini modal awal untuk kasir misalnya bisa 20.000, 40.000 sebagai nanti kembalian ke customer. Nah,
Setelah orderan disimpan, dia masuk ke pembayaran ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, di sini bayar. Di sini kita ada tipe pembayaran lunas, DP, dan hutang. Metode pembayarannya ada tunai, QRIS, kartu debit, kartu kredit, dan bank transfer. Khusus untuk pembayaran non tunai, teman-teman harus input bank dulu ya di finance supaya bisa nanti pembayaran non tunai. Tapi karena kita mau demo, sini saya pilih tunai aja. Dan di sini tipe pembayaran ada down payment, kemudian bisa masukin tanggal jatuh tempo atau tanggal pelunasan. Ada juga hutang. Jadi jadi ketika masuk ke proses produksi, minimal orderan ini tuh harus dihutangkan terlebih dahulu atau di down payment kan terlebih dahulu agar masuk ke produksi. Di sini saya lunaskan aja proses. Nah, di sini ada beberapa ya. Ini bisa di-share gitu. Nanti tinggal dipaste di WA. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Coba saya ini kan. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Tinggal dipastikan di WA customer. Di sini ada cetak stroke. Ini langsung connect ke printer thermal ya. Nanti tim kita bisa settingkan. Kemudian ini kayak bisa cetak dot metric. Kemudian preview stroke. Bisa juga. Nah, yang maksud saya tadi itu kalau seandainya ada logo nanti ada kayak logo di atas bacaan rumah print ini nih. Kemudian ada cetak SPK juga kalau ada SPK. Nah, di sini maksud saya ketika cetak SPK, jadi nanti akan muncul gambar desainnya. Di sini ada verify invoice juga. Nah, ketika pembayaran berhasil, maka akan masuk ke proses produksi teman-teman, operator mesin. Nah, di sini kayak mulai kerjakan aja, mulai kerjakan. Karena, nah di sini ketika selesai mengerjakan produksi di sini akan ada pop-up itu material yang digunakan. Nah, di sini maksud saya ketika tracking stoknya aktif, dia bakal dan saya simpan ini, dia bakal memotong stok yang sudah ada gitu. Contohnya ini stoknya akan dipotong jadi 6 meter persegi. Nah, selain itu di sini ada juga inputan bahan terbuang. Jadi teman-teman kayak bisa input bahan terbuang juga di sini. Yang nanti akan juga memotong stok gitu. Kurang lebih seperti itu. Selesaikan juga. Nah, ketika proses operator mesin selesai, maka dilanjutkan ke proses ini, operator finishing. Nah, operator finishing ini opsional ya teman-teman. Kalau seandainya kayak orderan itu tidak ada finishingnya, dia bakal loncat ke QC. Karena orderan kita ada finishing, itu tuh maka harus wajib diselesaikan dicentang ya teman-teman. Dicentang aja. Nah, satu lagi catatan, operator mesin dan finishing itu, dia itu bekerja sesuai kategori ya teman-teman. Misalnya kalau operator mesin itu kita assign A3, maka yang datang, yang ada di dashboardnya mungkin nanti semua orderan A3 semua. Begitu juga indoor outdoor. Ketika si A saya assign A3, dia orderan indoor tidak akan masuk ke si A gitu. Karena dia cuma ngendal A3 doang gitu. Begitu juga dengan finishing. Dia assign berdasarkan finishingnya. Berdasarkan settingan multi role yang kita setting waktu tadi. Ketika finishing sudah selesai, maka langkah akhirnya adalah di quality control, teman-teman. Di sini wajib dicentang semua. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka orderan tersebut itu sudah bisa di
berikan ke customer. Pemberian customer bisa dilakukan di QC dan di kasir, teman-teman. Contohnya di kasir adalah seperti ini, di menu pengambilan barang, pengambilan order, tinggal diserahkan ke customer, selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Nah, itu alur prosesnya itu dari desain, operator order, kasir, kemudian operator mesin, operator finishing, dan QC. Nah, bisa juga teman-teman kayak bikin orderan, kemudian langsung aja butuh desain gitu. Nah, ini dicentang, kemudian tambahkan ininya, simpan kasir. Ini bisa juga. Nah, nanti otomatis di sini di desain akan muncul permintaan desain untuk orderan ini. Ya, tinggal teman-teman mulai kerjakan aja, kemudian tentukan harganya berapa. Kalau udah selesai, mungkin upload lagi screenshot gambarnya. Di sini nggak ada ya. Nah, disimpan aja ACC. Nah, di sini otomatis order yang kita buat tadi itu ada desainnya. Jadi pada intinya dia order dulu baru desain gitu. Kalau teman-teman punya flow yang berbeda dari yang awal. Nah, baru nanti pembayaran seperti biasa dan sampai kisi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada satu lagi tadi di finance ya. Jadi ketika teman-teman kayak pengen ada ini, pengen ada bisa bayar non tunai kayak transfer, kiris, maka teman-teman harus di roll finance harus tambahin akun bank gitu. Di sini contohnya nama akunnya adalah BCA, tipenya adalah bank, kemudian mata uang adalah rupiah, kemudian bank untuk cowoknya, kemudian misalnya bank, kemudian BCA, kemudian bisa masukin nomor rekening. Mungkin ini saldo awal mungkin 1 juta mungkin bisa. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melakukan pembayaran di kasir, di menu pembayaran, kemudian lakukan pembayaran. Nah, di sini kalau seandainya dia non tunai, dia tuh ada pilih bank tujuan gitu. Jadi kayak teman-teman cukup pilih bank tujuan aja, misal kiris, bank tujuannya apa, kemudian lakukan pembayaran. Maka secara otomatis nanti bank saldo bank tujuan itu akan nambah gitu. Kurang lebih seperti ini di finance. Nah, ya kan dia nambah gitu. Ada transaksi di sini, pembayaran nah, ya di sini. Transaksi kan ya. Jadi ada transaksi pembayaran nih 144.000. Nah, jadi pada intinya kalau pembayaran non tunai seperti transfer, kiris itu secara langsung bisa update saldo bank. Berbeda dengan transaksi cash, dia itu larinya dulu ke kas laci kasir. Nanti pas tutup kasir, dia bakal kayak ngupdate setoran kasir gitu. Mari kita coba tutup kasir. Pembayaran. Ini transaksi tunai kita. Nah, Nah, waktu pas tutup kasir, yang teman-teman itu tuh harus masukin saldo real dari kasir gitu. Misalnya
modal kasir 10.000. Nah, ketika ada transaksi misalnya cash 100.000, maka yang harus diinput itu 110.000 gitu. Jadi intinya tuh modal plus transaksi tunai. Kalau transaksi non tunai seperti kayak QRIS atau transfer bank itu tidak perlu dimasukkan gitu, atau tidak perlu dihitung gitu. Karena dia langsung masuk ke saldo kas dan bank tujuan. Itu sih. Nah, kalau sudah tutup shift, otomatis dia akan saldo kas kasir akan otomatis pindah ke kas utama setoran kasir gitu ya teman-teman. Intinya ketika kasir buka kasir, dia itu ambil dari eh, kas utama kasir gitu. Dan ketika ada transaksi, maka ketika tutup kasir dia yang kas laci kasir ini bakal pindah lagi ke kas utama kasir gitu. Mungkin itu gambaran dasar dari cash apa aliran dananya. Kemudian lanjut ke mungkin ke bagian purchasing ya, teman-teman. Nah, di purchasing itu kita bisa input PO, kemudian kita bisa menambahkan supplier dan ini yang penting, ini ada stok manajemen. Nah, di sini bakal kecatat stok keluar dan masuk dan di sini kita bisa melakukan stock opening. Tinggal stock adjustment, kemudian apakah tipenya apa, stock in, stock out, kemudian adjustment, kemudian transfer, kemudian pilih alasannya, manual purchase, kayak ini sell stock atau super bonus gitu. Jadi teman-teman cukup cari material atau produk jualnya, tinggal di ini, di adjustment atau di opname. Mungkin dari sisi produksi mungkin itu mungkin coba kita kembali lagi ke bagian kepala toko. Kepala toko. Nah, di kepala toko teman-teman ini ada monitor pesanan juga. Jadi kayak bisa mantau pesanan lagi di mana, ngestak di mana gitu. Apakah dia lagi pending atau di operator mesin. Kemudian di sini juga kalender. Ini bisa nge-tracking apa yang sih yang terjadi dalam satu hari, seperti kayak orderan, pembayaran, pelunasan, pembatalan, pendapatan desain, pengeluaran, pembelian, shift kasir, atau karyawan yang nggak masuk gitu. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian kalender gitu. Terus mungkin bagian yang lebih penting lagi yang lainnya mungkin ini kita juga ada notifikasi WhatsApp ya teman-teman. Jadi teman-teman kayak tinggal register di Fonte, kemudian copy tokennya di sini. Jadi nanti ketika kayak ada orderan atau pesanan diterima, teman-teman bisa setting aja gitu di sini sesuai kebutuhan. Jadi nanti kayak ada notifikasi notifikasi ke customernya. Mungkin eh, ini dulu fitur-fitur dasar Inpoint yang bisa saya presentasikan. Soalnya lumayan banyak ya teman-teman. Ada promo, terus ada juga sales management dan lain sebagainya. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan nantinya langsung aja WA kami di ini hubungin kami di Inpoint atau tanya di kami ada nomor WhatsAppnya di sini teman-teman bisa klik aja jadwal demo gitu. Klik aja ini nanti akan otomatis terkoneksi ke kami. Hubungi aja. Mungkin sekian presentasi fitur-fitur dasar Inpoint supaya teman-teman mendapatkan gambaran dari apa sih fitur dasar Inpoint tersebut gitu. Eh, sekian, terima kasih.